Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Fabiola Elvira dari Prodi Teknik Industri akan mempresentasikan mengenai ergonomi. Pembahasan ini sangat penting terutama di dalam dunia industri karena ergonomi berperan besar untuk meningkatkan kenyamanan, efisien, serta keselamatan para pekerja. Penjelasan ini disusun berdasarkan file pertemuan 9. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ergonomi. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergos yang berarti kerja dan nomos berarti aturan. Secara sederhana, ergonomi dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur bagaimana pekerjaan, alat, fasilitas, dan lingkungan disesuaikan dengan kemampuan fisik maupun mental manusia. Dalam konteks industri modern, ergonomi bukan hanya membicarakan tentang kenyamanan, tapi juga mengenai bagaimana desain suatu sistem dapat mengurangi resiko kecelakaan, menurunkan beban kerja fisik, meningkatkan akurasi, dan menciptakan produktivitas yang lebih tinggi. Ergonomi menekankan bahwa manusia merupakan komponen utama dalam sistem kerja, sehingga seluruh rancangan harus menyesuaikan manusia, bukan sebaliknya. Yang kedua, sejarah perkembangan ergonomi. Jika kita menelusuri perkembangan sejarah ergonomi, konsep ini sebenarnya telah ada pada zaman megalitik. Pada masa tersebut, manusia merancang dan membuat alat sesuai kebutuhan, misalnya alat berburu, alat pertanian, atau alat kerja yang memperhatikan bentuk tangan dan kemampuan manusia pada masa itu. Selanjutnya, pada abad ke-5, budaya Yunani memberikan kontribusi penting. Hippocrates, seorang tokoh kedokteran, menjelaskan bagaimana seorang dokter bedah seharusnya bekerja, termasuk bagaimana posisi tubuh, cara memegang alat, serta bagaimana alat-alat bedah sebaliknya dirancang. Perkembangan pesat ergonomi terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, banyak peralatan dan mesin digunakan dalam perang sehingga diperlukan desain yang tepat agar operator dapat bekerja secara optimal dan aman. Pada tahun 1949, Hywel Murray secara resmi memperkenalkan istilah ergonomis di Inggris, menandai dimulainya ergonomi sebagai disiplin ilmu modern. Nah, yang ketiga ada definisi ergonomi menurut para ahli. Nah, yang pertama Kussmaul et al. 1983 menekankan bahwa ergonomi mempelajari pengaruh pekerjaan terhadap pekerjaan serta berbagai perubahan fisiologis akibat panas, suara, pencahayaan, dan polusi. Ada lagi McCormick dan Sanders 1987 memandang ergonomi sebagai aplikasi sistem dari informasi mengenai keterbatasan manusia untuk merancang produk, prosedur, dan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Kemudian ada Anis dan McConville menyorot bahwa ergonomi berfokus pada kemampuan menerapkan data manusia ke dalam perancangan sistem dan lingkungan kerja. Ada ILO dan IEA 2010 mendefinisikan ergonomi sebagai ilmu yang mempelajari aspek anatomi, psikologi, serta psikologi manusia dalam bekerja, meningkatkan efisiensi, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan. Dengan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan sistem kerja secara menyeluruh. Yang keempat ada tujuan ergonomi. Tujuan ergonomi bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu efisiensi kerja. Ergonomi meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efektivitas pekerja dalam melakukan tugas. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja.
Desain yang ergonomis dapat mengurangi resiko kecelakaan dan cedera seperti cedera otot, kelelahan, atau gangguan kesehatan lainnya. Kemudian ada kenyamanan kerja. Lingkungan yang ergonomis memberikan kenyamanan fisik dan psikologis sehingga pekerja dapat bekerja secara optimal. Kualitas hidup. Ergonomi mendukung keseimbangan antara tuntutan pekerja dan kemampuan manusia sehingga kualitas hidup pekerja meningkat. Dengan kata lain, ergonomi bukan hanya berkaitan dengan produktivitas, tetapi juga kesejahteraan jangka panjang pekerja. Yang kelima, klasifikasi ergonomi. Menurut IEA 2000, ergonomi terdiri dari 4 cabang, yaitu ergonomi fisik, berkaitan dengan postur kerja, pergerakan tubuh, antropometri, beban otot, dan risiko cedera akibat aktivitas fisik. Contoh penerapannya desain kursi kerja, meja kerja, alat angkat barang, dan peralatan industri. Kemudian, ergonomi kognitif fokus pada proses mental manusia seperti persepsi, memori, pengambilan keputusan, dan respon. Relevan dalam interaksi manusia, komputer, kinerja operator, beban kerja, mental, dan kendala manusia. Ergonomis organisasi berkaitan dengan struktur kerja, manajemen tim, berkomunikasi, kebijakan organisasi, dan desain sistem kerja. Contoh penerapan penjadwalan shift, pembagian tugas tim, tata kelola perusahaan. Ergonomi lingkungan mengkaji interaksi manusia dengan lingkungan fisik serta pencahayaan, kebisingan suhu, getaran, dan kualitas udara. Contoh penerapan ventilasi, pengaturan getaran mesin, pengaturan suhu ruangan. Yang keenam ada ruang lingkup kegiatan ergonomi. Dalam dunia industri, ergonomi mencakup beberapa aspek penting, yaitu analisis pekerjaan berupa identifikasi jenis tugas, gerakan tubuh, serta kondisi fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang kedua, pengukuran kekuatan fisik untuk mengetahui batas kemampuan pekerjaan agar tidak terjadi kelelahan berlebihan. Kemudian, perancangan tempat kerja termasuk dimensi peralatan dan layout ruangan agar sesuai dengan ukuran rata-rata pekerja. Kemudian, analisis lingkungan kerja meliputi pencahayaan, ventilasi, kebisingan, getaran, hingga pengaruh kimia. Selain itu, ergonomi juga terkait dengan pendidikan dan pelatihan untuk membentuk budaya kerja yang sehat, aman, dan produktif. Resiko ergonomi. Ada beberapa faktor resiko ergonomi. Yang pertama, penggunaan tenaga berlebihan seperti mengangkat beban, menarik atau mendorong peralatan besar gitu. Gerakan berulang. Misalnya ngetik terus-menerus, memutar obeng, atau merakit komponen secara berulang. Postur janggal seperti membungkuk, memutar pinggang, atau menjangkau terlalu jauh. Kemudian ada pekerja statis, misalnya berdiri terlalu lama atau duduk posisi dengan sama. Getaran mesin bisa berasal dari mesin bor, gergaji, mesin besar, pabrik. Tekanan kotak, misal bagian tubuh bersentuhan dengan benda keras atau tajam. Nah, faktor-faktor ini jika berlangsung lama dapat menyebabkan cedera yang serius. Cedera yang ditimbulkan oleh resiko ergonomi. Cedera yang pertama, kumulatif trauma discourage atau disorders atau CDD. Cedera pada otot, tendon, saraf, atau pembuluh darah disebabkan oleh gerakan berulang dan penggunaan tenaga berlebih. 2. Repetitive strain injury, cedera akibat aktivitas berulang atau tekanan mekanis. Contoh penyakitnya itu tendinitis, carpal, dan lain-lain.
skeletal disorders, gangguan pada otot, sendi, ligamen, dan tulang belakang. Bersifat akut karena kecelakaan atau kronis muncul perlahan akibat kerja jangka panjang. Cedera-cedera ini sangat umum terjadi di industri, terutama pada pekerjaan manual. Metode-metode dalam ergonomi. Yang pertama itu ada ethnographic analysis. Metode ini mengobservasi langsung perilaku pekerja dan penggunaan teknologi dalam konteks dunia nyata. Kedua, focus group discussion digunakan untuk mengetahui pendapat sekelompok pekerja tentang kondisi kerja dan teknologi. Yang ketiga, iteratif design. Metode desain berulang untuk memperbaiki produk atau sistem berdasarkan umpan balik nyata penggunaan. Kemudian, meta-analisis menggabungkan data atau penelitian terlebih dahulu untuk memahami pola atau kecenderungan tertentu. Yang kelima, subject in tandem. Dua orang bekerja sama pada suatu tugas untuk mengidentifikasikan kesulitan yang mungkin tidak terlihat pada individu. Yang keenam, ada survei. Digunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dengan biaya rendah. Metode ini tuh sangat membantu merancang sistem dalam memperbaiki kondisi kerja secara tepat sasaran. Demikian penjelasan lengkap mengenai ergonomis. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa ergonomi adalah disiplin ilmu yang sangat penting dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan produktivitas kerja. Desain yang ergonomis bukan hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pekerja secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.